Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, guru saya, Pak dosen. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan refleksi saya yang berkaitan dengan tugas promosi kesehatan dengan topik manajemen edukasi tentang bahaya narkoba dan peran keluarga terhadap pengetahuan, sikap, dan upaya perilaku hidup bebas narkoba bagi remaja. Kita mulai dari masalah dulu. Masalah yang ada tentang narkoba ini. Narkoba ini telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. Ya, UNOD sebagai badan dunia yang mengurusi masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 55% dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun ini telah mengkonsumsi narkoba. Paling tidak setidaknya orang tersebut pernah mengkonsumsi narkoba. Ya, ini sumber dari UNOD buat Drug Reports tahun 2000. Kita lihat bahayanya tentang narkoba ini. Menurut BNN mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus-menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia ini. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan kualitas hidup bangsa. Lalu dapat juga menyebabkan kematian. Luar biasa. Tujuan dari penulisan ini, terutama dalam refleksi ini adalah manajemen edukasi ternyata bisa memberikan transfer pengetahuan tentang bahaya narkoba yang tepat untuk merubah pola pikir, sikap, dan perilaku kaum remaja sehingga tidak terjerumus dalam masalah narkoba. Dan keluarga juga sangat penting, terutama dalam hal pembentukan lingkungan keluarga yang sehat, bebas narkoba, nasihat yang diberikan tentang bahaya narkoba, pengawasan dan larangan terhadap pergaulan yang berkaitan dengan masalah narkoba, sehingga membentuk sikap dan perilaku remaja terhindar dari masalah narkoba. Semoga kesimpulan yang saya buat dalam refleksi ini adalah bahwa masalah pengguna narkoba, perdagangan narkoba merupakan masalah yang sudah memecah struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa kita. Sebagian besar dari sumber daya negara kita dialihkan untuk menghentikan ancaman ini. Penyalahgunaan obat melahirkan kejahatan, korupsi dan penyimpangan perilaku, bahkan lebih dari itu membunuh aset berharga bagi bangsa dan rakyat ini. Maka dari itu kita semua harus berjuang untuk bebas dari jerat perdagangan dan penggunaan narkoba, diantaranya melalui peran keluarga dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perubahan perilaku hidup sehat bebas narkoba. Itulah refleksi yang saya lakukan beberapa waktu lalu. Selain itu, untuk menyelesaikan tugas ini, maka kami programkan kegiatan selanjutnya. Ya, di antaranya ini ada tahapan mulai dari improvement objective, strategy approach, community manage, evaluation. Nah, pada tahapan improvement objects ini memang sudah ada panduan, ada buku pedoman, ya. Di antaranya buku pedoman pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini ini dari Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional. Ya, lalu ada buku Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, GEMAS. Pada tahap strategi approach ini kita lakukan gerakan pemberdayaan masyarakat, ya, edukasi tentang bahaya narkoba, reorientasi pelayanan kesehatan, dan peningkatan personal skills, LNC, strategi kemitraan dengan keluarga, ya. Lalu community, pada tahapan community management ini juga ada panduan promosi kesehatan oleh Kemenkes RI untuk tenaga kesehatan, ya.
ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Evaluasi yang kami lakukan adalah ini dilakukan terintegrasi antara remaja dan keluarganya. Ya, kita evaluasi menggunakan kuesioner ya dari sisi pengetahuan, sikap, dan baik, saya lanjutkan masalah edukasi. Ini didesain program kerja dibuat berdasarkan hasil FGD ya, Focus Group Discussion. Ini menggunakan metode diskusi kelompok. Teknik yang digunakan yaitu teknik studi kasus ya, bertujuan untuk memaksimalkan kreativitas dan keaktifan peserta untuk memecahkan berbagai masalah narkoba pada proses edukasinya. Desain program edukasi yang telah dibuat diharapkan dapat digunakan dengan benar dan dimanfaatkan dengan baik. Dilakukan pengukuran untuk peserta ini sebelum dan sesudah edukasi ini terhadap pengetahuan, sikap, dan komitmen tentang hidup sehat bebas. Untuk keluarganya, apa yang dilakukan? Ya, pemberdayaan kepada keluarga ini merupakan salah satu pendekatan atau strategi di mana keluarga diberi kuasa dan kekuatan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan supaya mereka mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan mereka dan kemudian dapat mencari sumber daya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan akhirnya mengambil aksi secara bersama-sama. Strategi apa yang dilakukan? Pertama adalah pendekatan multidisiplin dengan melibatkan semua pihak keluarga dan yang terkait, ya, bahkan termasuk saudara yang lain, teman dan tetangganya juga ini perlu dilibatkan karena mereka semua terkait. Diperlukan tenaga sukarelawan sebagai agent perubahan, ya, supaya ini bisa berubah, sikap perilaku teman berubah, sikap perilaku keluarga berubah, lingkungan juga berubah, kondusif untuk mendukung ke arah keluarga yang sehat bebas narkoba. Pendekatan partisipatoris melibatkan keluarga secara optimal mulai dari entry point, penyusunan program, sampai evaluasi. Kita libatkan semua kegiatan tersebut. Lalu pengembangan kekeluargaan, di mana usaha berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga seperti kesehatan, ya, dengan cara melakukan olahraga. Diharapkan keluarga dapat beraktif, bergerak bersama sesuai dengan. Lalu membentuk organisasi kekeluargaan. Tujuannya adalah untuk membangun bekerja sama, merebut kepercayaan keluarga melalui organisasi keluarga, di mana keluarga bersatu melawan narkoba dan dapat melanjutkan program tersebut. Berikutnya, penguatan pengembangan organisasi sosial berbasis keluarga. Ya, memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial keluarga dalam memecahkan berbagai masalah keluarga dan khususnya untuk membantu keluarga rentan, ya, keluarga yang rentan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Ruang klik berikutnya apa saja? Yang pertama, penyediaan program penciptaan lingkungan bebas narkoba melalui upaya pencegahan, peran serta keluarga yang aktif, pemberdayaan alternatif, terapi rehabilitasi, dan penegakan hukum. Berikutnya, peningkatan kemitraan dan sinergitas lintas sektoral, ya, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita lakukan berbagai transfer informasi, pelatihan, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target keluarga yang sehat, peningkatan kapasitas keluarga dan pemerintah lokal dalam pengurusan program, ya, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang tepat, benar, dan juga benar. Nah, berikutnya nih sasarannya. Siapa sasaran program tersebut? Yang kedua adalah keluarga, mulai dari keluarga di lingkungan RT, RW, keluarga sampai kecamatan, baik yang bergabung dalam wadah PKK, posyandu, dasawisma, maupun keluarga besar, komunitas atau paguyuban tertentu, ya, yang melibatkan keluarga. Dari institusi kampus, ya, sekolahan, mulai dari pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi, baik negeri swasta. Kelompok keluarga berisiko terutama ini keluarga yang
memiliki habitat dan kerap bersinggungan dengan masalah narkoba seperti penyidik lapas, tenaga medis di UPT, pekerja hiburan malam, pabean, WBS, anak jalanan, pekerja pada sektor transportasi. Itu merupakan keluarga yang sangat berisiko. Ya. Lalu apa indikator-indikator yang perlu kita capai? Ya, dalam indikator ini ada contoh indikator-indikator proses. Ya, di antaranya jumlah program informasi atau edukasi yang terencana dan jumlah yang tercapai. Ini prosesnya. Jumlah program edukasi pencegahan bagi setiap kelompok yang berencana dan jumlah yang tercapai. Jumlah program alternatif seni, budaya yang terencana dan jumlah pelaksanaannya. Lalu berikutnya adalah juga jumlah edukasi terpadu orang tua, anak-anak yang terencana dan jumlah yang terlaksana. Berikutnya jumlah kegiatan hidup sehat, melakukan olahraga, senam aerobik, ya, makanan penuh gizi yang terencana dan jumlah yang terlaksana berapa. Jumlah pengobatan rawat jalan secara cuma-cuma dan fasilitas pengobatan rawat inap yang terencana dan jumlahnya yang tercapai berapa. Ya, kita lihat jumlahnya yang tercapai. Contoh indikator-indikator outcome-nya, ini jangka pendeknya ya. Di antaranya adalah partisipasi keluarga dalam kegiatan-kegiatan yang meningkat, ya, aktif, ya, meningkatkan kesadaran keluarga tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama antara keluarga dengan pemerintah, ya, terbentuknya tim anti narkoba di tingkat keluarga untuk mewujudkan prinsip keterpaduan antara anggota keluarga, ya. Lalu berikutnya adalah contoh indikator efek, ini jangka menengah. Ya, antaranya adalah jumlah lingkungan pendidikan yang bebas narkoba meningkat, jumlah lingkungan kerja yang bebas narkoba juga meningkat, jumlah lingkungan masyarakat per desa bebas narkoba meningkat juga, jumlah keluarga yang bersikap menolak narkoba, ya. Indikator impact, ini yang jangka panjang. Jadi ada 4 indikator, ini indikator impact, ini yang jangka panjang. Di antaranya adalah menurunnya angka prevalensi narkoba di lingkungan dan kawasan, menurunnya angka kejahatan narkoba, meningkatnya derajat kesehatan keluarga, ini paling penting, meningkatnya pola hidup sehat tanpa narkoba, ini lebih penting, meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan bisa sejahtera. Jumlah korban narkoba menurun, jumlah pengungkap sindikat narkoba meningkat, pengungkapnya meningkat, jumlah lahan ganja yang beralih fungsi meningkat, ya, tadinya jadi lahan ganja akan jadi tanah yang bisa ditanami secara produktif, ya. Jumlah penyalahgunaan narkoba yang beralih usaha menjadi wirausaha legal produktif meningkat, jumlah kawasan bebas narkoba meningkat.